Nama saya Siti Risma Aziza dengan NIM 2401030089, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Komunikasi Antar Anggota Keluarga. Baik, yang pertama, latar belakang. Setiap hubungan, terutama dalam keluarga, memerlukan komunikasi yang baik. Keluarga adalah unit sosial terkecil di mana individu belajar berinteraksi dan komunikasi di dalamnya mencakup pertukaran informasi serta ekspresi, emosi, prinsip, dan norma. Kualitas komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan sehat. Namun, kesalahan komunikasi seperti memerintah, mengancam, atau memberi label negatif sering terjadi. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional anggota keluarga serta kepuasan hubungan. Kesadaran akan pentingnya komunikasi telah mendorong penelitian dan program pelatihan untuk meningkatkan kualitas interaksi dalam keluarga. Dengan memahami dan memperbaiki komunikasi, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu dan kesejahteraan kolektif, serta membangun ikatan yang lebih kuat. Selanjutnya, ada rumusan masalah, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi antar anggota keluarga. Yang kedua, ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi antar anggota keluarga. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Analisis ini memperdalam pemahaman tentang konsep komunikasi dalam konteks keluarga, serta berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi interpersonal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut mengenai isu komunikasi dalam berbagai konteks sosial budaya. Yang kedua, ada manfaat praktis. Analisis ini memberikan wawasan bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas hubungan antar anggota, menyediakan strategi penyelesaian konflik, dan meningkatkan keterampilan mendengarkan serta empati. Selanjutnya, masuk ke landasan teori. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berasal dari kata komunis, yang berarti sama. Menurut Nur Hadi et al. 2017, pemahaman ini, komunikasi terjadi ketika orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang sedang dikomunikasikan. Dengan kata lain, jika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang sedang dikomunikasikan, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif. Secara terminologis, komunikasi adalah proses mengucapkan sesuatu kepada individu lain. Yang kedua, ada jenis-jenis komunikasi. Menurut Simon dan Aloyini 2004, setiap orang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi sebagai makhluk sosial, meskipun tidak semua orang terampil dalam melakukannya. Oleh karena itu, ada berbagai cara untuk menyampaikan informasi yang dibedakannya menjadi komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal dapat terjadi secara langsung, seperti dialog tatap muka, atau tidak langsung melalui telepon. Sementara itu, komunikasi non-verbal mencakup penyampaian informasi tertulis seperti naskah, gambar, dan foto. Selain itu, komunikasi juga dapat dibedakan berdasarkan perilaku menjadi komunikasi formal, informal, dan non-formal. Komunikasi formal terjadi dalam konteks organisasi dengan tata cara yang terstruktur, sedangkan komunikasi informal tidak terikat pada struktur resmi organisasi. Komunikasi non-formal menggabungkan elemen formal dan informal, berkaitan dan pelaksanaan tugas, organisasi, dan kegiatan pribadi anggota. Selanjutnya, ada hambatan komunikasi. Menurut Mujahid et al. (ND), segala sesuatu yang menghambat komunikasi disebut noise, yang berasal dari istilah kelistrikan yang menggambarkan keadaan yang mengurangi ketepatan penyampaian pesan. Noise dapat muncul ketika kata-kata atau kalimat yang disampaikan tidak dipahami oleh pendengar. Hambatan dalam komunikasi dapat berasal dari berbagai sumber.
Menurut Damayanti dan Purnamasari 2009, hambatan dapat terjadi dari pengiriman pesan seperti ketidakjelasan pesan akibat perasaan atau situasi emosional yang memengaruhi motivasi pengirim. Selain itu, hambatan juga berasal dari media komunikasi seperti gangguan suara yang menghalangi pemahaman pesan, dan hambatan dari penerima pesan misalnya kurang perhatian atau sikap prasangka dapat mengganggu penerimaan pesan dengan baik. Selanjutnya ada pengertian keluarga. Menurut Ramdhani et al. 2023, keluarga adalah sekelompok orang yang terikat oleh hubungan darah, terdiri dari suami, istri, dan anak, serta dibentuk oleh rasa persaudaraan dan kasih sayang. ADLA 2002 menekankan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dengan baik, menjadikan mereka sebagai pendidik pertama dan contoh yang penting bagi anak. Komunikasi dalam keluarga mencakup menggunakan kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, dan tindakan untuk menyampaikan harapan, perasaan, dan pemahaman. Rogi B. Abraham 2015 menambahkan bahwa keluarga adalah jaringan yang berbagi kehidupan dalam jangka waktu lama, terikat oleh perkawinan, darah, dan komitmen, serta berbagi harapan masa depan terkait hubungan mereka. Selanjutnya ada fungsi keluarga. Fungsi-fungsi pokok keluarga adalah aspek yang sulit diubah dan tidak dapat digantikan oleh individu atau institusi lain. Fungsi-fungsi tersebut meliputi yang pertama, fungsi biologis. Pengertian fungsi biologis adalah keluarga sebagai tempat lahirnya anak-anak yang merupakan dasar kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, fungsi afeksi, yaitu keluarga menciptakan suasana afeksi yang berasal dari hubungan cinta kasih menjadi dasar perkawinan. Yang ketiga, ada fungsi sosialisasi, yaitu keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak melalui interaksi sosial, di mana anak mempelajari pola tingkah laku, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai masyarakat, menurut Ummah 2019. Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai kelompok primer yang terikat secara lahir dan batin, dengan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada agen sosialisasi, yaitu keluarga mengenalkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat kepada anak-anak, sehingga menjadi tempat pertama belajar perilaku sosial. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan sosial, yaitu keluarga menyediakan dukungan emosional dan sosial bagi anggotanya, menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Yang ketiga, ada kontrol sosial, yaitu keluarga memberikan ruang untuk mengekspresikan pendapat serta memberikan umpan balik, penting untuk perkembangan karakter dan moral individu, menurut Sawumantri 2002. Metode penelitian untuk analisis kualitas komunikasi antar anggota keluarga dapat menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data primer, serta analisis deskriptif untuk memahami pola komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya ada sumber data. Penelitian tentang analisis. Selanjutnya ada sumber data. Penelitian tentang analisis kualitas komunikasi antara anggota keluarga ini dapat menggunakan berbagai sumber data, antara lain yang pertama dengan wawancara dan observasi, yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari anggota keluarga untuk memahami pola komunikasi yang terjadi. Yang kedua dengan studi literatur, yaitu menganalisis jurnal dan buku terkait pola komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Yang terakhir, ada triangulasi sumber atau verifikasi data melalui berbagai teknik untuk memastikan keakuratan informasi yang dipecah. Untuk penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, yaitu dengan wawancara mendalam, yaitu mengumpulkan informasi langsung dari anggota keluarga melalui tatap muka atau telepon. Yang kedua dengan studi kasus, memfokuskan pada satu atau beberapa keluarga sebagai studi kasus untuk menganalisis yang lebih dalam. Yang ketiga ada observasi, yaitu dengan melibatkan pengamatan langsung terhadap interaksi keluarga dalam situasi alami. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, menggunakan analisis tematik,
yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif. Yang kedua, ada analisis naratif, dengan menganalisis cerita dan pengalaman individu dalam konteks komunikasi keluarga. Yang terakhir, ada dengan analisis interaksi, yaitu menganalisis bagaimana komunikasi dibangun dan makna yang dihasilkan melalui interaksi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.